Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama channel Bang Aris Istanto. Oke teman-teman semua, kembali lagi di video saya kali ini. Seperti biasa, saya akan memberikan satu informasi penting seputar dunia militer. Nah teman-teman, jadi informasi yang saya ingin bagikan di sini adalah saya ingin menjelaskan tentang kepangkatan atau urut-urutan pangkat TNI, baik dari paling rendah hingga ke jenjang yang paling tinggi ya teman-teman. Kenapa saya menjelaskan seperti ini? Karena ternyata dari sepengalaman saya, ini saya baru ingat ya, jadi saya fokuskan buat videonya. Jadi banyak adik-adik yang dulu waktu mau mendaftar menjadi seorang TNI itu, dia itu istilahnya hanya asal coba-coba atau asal daftar ya. Jadi dia itu mau daftar Bintara, tapi nggak tahu setelah kalian dinyatakan lulus menjadi Bintara, nah pangkatnya apa, nama pangkatnya apa. Nah itu banyak yang nggak tahu ya. Jadi kan lucu banget nih teman-teman, kalian mau daftar TNI tapi kalian nggak tahu pangkat kalian ketika dilantik nanti menjadi apa. Nah itu kan sangat tidak wajar ya teman-teman. Jadi saya fokuskan untuk bikin video tentang urut-urutan pangkat TNI. Nah teman-teman, biar nggak durasinya terlalu panjang, yuk langsung saja simak penjelasan yang berikut ini. Nah teman-teman, jadi di dalam tubuh TNI itu ada jenjang kepangkatan atau dibagi menjadi 3 golongan. Nah, sebelum kita bahas tentang pangkat, jadi TNI itu dibagi menjadi 3, angkatan darat, laut, dan udara ya teman-teman. Dan begitu juga dengan jenjang kepangkatan dibagi menjadi 3 bagian, yaitu Bintara, Tamtama, Bintara, dan Perwira teman-teman. Dan masing-masing itu memiliki jenjang pangkat yang berbeda-beda ya teman-teman. Dan langsung saja kita bahas ya yang pertama. Nah, jadi untuk tingkatan yang paling utama, yang paling bawah teman-teman, jadi ada yang namanya pangkat Tamtama. Nah, pangkat Tamtama ini seperti Prada, Pratu, Praka, Kopda, Koptu, Kopka. Nah, itu termasuk di dalam pangkat Tamtama teman-teman. Jadi apabila kalian mendaftar menjadi seorang prajurit khusus menjadi Tamtama, maka kalian akan menjadi prajurit 2 setelah dilantik kurang lebih pendidikan selama 5 bulan. Nah, kalian akan memiliki pangkat resmi yaitu pangkat prajurit 2 atau yang disingkat dengan Prada teman-teman. Nah, dari Prada ke Pratu itu jenjang pangkatnya 3 tahun ya teman-teman. Nah, jadi dari Pratu ke Praka itu 4 tahun, kemudian dari Praka ke Kopral juga 4 tahun, kemudian dari Kopral ke Koptu ke Kopka itu 5 tahun, 5 tahun ya jenjangnya seperti itu teman-teman. Nah kemudian ada jenjang pangkat yang kelas menengah yaitu pangkat Bintara. Nah Bintara sendiri terbagi menjadi beberapa kepangkatan ya. Yang pertama yaitu Sersan 2. Kemudian setelah Sersan 2, 5 tahun kemudian kalian akan dinaikkan pangkat menjadi Sersan 1. Nah, 5 tahun kemudian lagi kalian naik pangkat menjadi seorang sersan kepala. 5 tahun berikutnya kalian akan menjadi serma. Dan seterusnya menjadi pelda dan peltu. Nah, jadi pangkat terendah di golongan Bintara yaitu sersan 2. Nah, buat teman-teman yang ketika kalian mendaftar TNI menjadi seorang Bintara, maka ketika lulus kalian akan mendapatkan pangkat seorang Bintara yang bernama Serda atau Sersan 2, teman-teman. Dan pangkat tertinggi atau kelas tertinggi di Bintara itu ya, atau Bintara tinggi itu adalah Peltu atau pembantu letnan 2 teman-teman. Dan setelah kalian tahu tentang Tamtama Bintara, kita lanjut lagi ke Perwira. Nah, Perwira sendiri dibagi menjadi 3 lagi teman-teman. Yang ada namanya Pama atau Perwira pertama, kemudian Pamen, Perwira menengah, dan Pati, Perwira tinggi. Nah, untuk golongan Perwira pertama, pangkatnya dimulai dari Letnan 2, Letnan 1, kemudian Kapten. Nah, teman-teman seperti itu. Jadi buat teman-teman yang mendaftar menjadi seorang prajurit taruna atau Akmil Akademi Militer, kalian akan digembleng, akan dididik, menjalani pendidikan selama kurang lebih 4 tahun lamanya di Magelang, teman-teman. Nah, dengan melalui seleksi yang ketat, tes yang sangat padat, dan ketika kalian dinyatakan lulus, maka kalian akan pendidikan menjadi seorang taruna, dan 4 tahun kemudian kalian akan dilantik menjadi seorang perwira muda, yaitu Letnan 2.
Nah teman-teman, jadi untuk jenjang kepangkatannya dari Letda ke Letu itu 5 tahun ya, kemudian dari Letu ke Kapten juga 5 tahun teman-teman, sama seperti golongan Bintara ya. Kalau Tamtama ini ada 3 tahun, 4 tahun, dan 5 tahun teman-teman, seperti itu. Kemudian setelah kalian lolos menjadi seorang Pama, kalian ada juga yang namanya Pamen atau perwira menengah. Nah, perwira menengah biasanya dilambangkan dengan bunga melati teman-teman, seperti mayor, letkol, dan kolonel. Nah, biasanya kalau mayor itu sudah bisa menjadi seorang wadan atau wakil komandan ya, seperti itu teman-teman. Dan kalau letkol biasanya sudah sekelas dengan danyon atau komandan batalion, ataupun sekelas dandim ya, komandan kodim teman-teman. Dan biasanya kalau kolonel itu biasanya lebih tinggi lagi ya, bisa menjadi seorang danrindam atau danbrik, seperti itu ya teman-teman. Dan kemudian kita masuk ke perwira tinggi. Nah, perwira tinggi ini dibagi menjadi 4 ya teman-teman. Bintang 1, bintang 2, bintang 3, dan bintang 4 teman-teman, seperti itu ya. Dan untuk nama-namanya yaitu dari Brigjen bintang 1, kemudian Majen atau Mayor Jenderal itu bintang 2, dan Letjen, Letnan Jenderal, kemudian Jenderal teman-teman. Nah teman-teman, jadi itulah jenjang kepangkatan seorang prajurit TNI ya. Jadi jenjang kepangkatan itu dibagi 3 golongan, yaitu golongan Tamtama, golongan Bintara, dan golongan perwira. Dan golongan perwira pun dibagi menjadi 3 bagian lagi, yaitu Pama, Pamen, dan Pati. Perwira pertama, perwira menengah, dan perwira tinggi. Nah teman-teman, kalau kalian mau daftar jadi seorang TNI, minimal kalian harus tahu dulu nama pangkat-pangkatnya, bentuk pangkatnya. Oh, pangkat Prada itu seperti apa, pangkat Pratu itu seperti apa, Sersan 1 itu seperti apa, Kapten itu pangkatnya seperti apa, Mayor itu pangkatnya seperti apa. Kalian harus tahu ya, karena jangan sampai kalian ditanya nanti kalian nggak tahu, itu akan sangat fatal ya teman-teman. Dan kalian bisa dinyatakan tidak lulus, karena kalian itu istilahnya ajang coba-coba ya, kalian tidak tahu dulu. Yang namanya kalian ingin menjadi sesuatu, kalian harus tahu dulu ya, oh seperti apa sih yang saya ini. Seperti kalian membuka usaha bengkel, kalian minimal harus tahu dulu gimana caranya membongkar motor. Nah, nama alat-alatnya, kunci ini, kunci itu kalian harus tahu ya teman-teman. Jadi biar kalian ada gambaran, saya seperti ngasih tahu seperti ini ya teman-teman. Jadi istilahnya ini hanya pengingat aja teman-teman, biar teman-teman yang nggak tahu bisa menjadi tahu ya. Nah semoga video ini berguna ya. Saya rasa bikin videonya singkat aja teman-teman, biar nggak terlalu panjang. Intinya penyampaiannya ya, informasinya itu jelas teman-teman. Semoga aja ya kalian mudah mengerti dengan pembahasan saya ini. Nah teman-teman, sekian video dari saya. Jangan lupa di subscribe dan di like video saya, serta di share sebanyak-banyaknya teman-teman kalian, terutama para casis, biar kalian bisa tahu tentang seputar dunia TNI. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam dunia militer.